Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ini ya, menutup Masjid Al-Aqsa. Ya, ini MUI, penutupan akses Masjid Al-Aqsa oleh Israel, katanya picu perang semesta. Ini sudah sekitar 2-3 hari ya, uh, masjid ditutup, ya, tapi perang perang semestanya sampai sekarang belum terjadi ya. Mungkin perang semesta ini akan terjadi kalau MUI sudah turun tangan langsung ke Al-Aqsa ya. Sejadi ya, kalau MUI langsung turun ke Gaza mungkin akan terjadi perang semesta ya. Tapi gini kawan-kawan, poin saya kawan-kawan, ya perasaan mereka jelas ya sangat tersakiti ya ketika masjid itu ditutup oleh Israel aksesnya. Coba misal seandainya juga ya kalian memikirkan juga bagaimana perasaan orang Kristen ya ketika rumah ibadah orang Kristen di Indonesia itu ditutup. Bahkan ada bupati di Purwakarta di mana itu ya yang langsung menyegel ya rumah ibadah yang sudah berdiri. Ya, belum lagi terjadi di Cilegon, terjadi di Sumatera Barat, ya, terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, di beberapa daerah, ya terjadi penutupan rumah ibadah di Jakarta juga ada terjadi, di Jawa Barat juga ada terjadi. Rumah ibadah Kristen ditutup, bahkan orang beribadah di kos-kosan pun dilarang, ya, di demo, ya kan? Di Medan juga ada juga terjadi. Kalau saudara cek-cek ya ribuan kasus rumah ibadah Kristen itu atau ibadah orang Kristen itu dipersekusi. Tapi saya belum pernah dengar komentar MUI seperti apa. Diam. Ya, tapi ketika terjadi penutupan masjid di Israel, di Yerusalem, yang mereka klaim bahwa Al-Aqsa ini adalah tempat suci nomor 3 kalau saya nggak salah bagi umat Islam. Itu MUI langsung bereaksi dan marah ya, dan benar-benar marah dan mengatakan ini bisa picu ya perang semesta ya. Tapi sudah 3 hari kalau saya nggak salah penutupan masjid ini, tapi perang semestanya belum jalan-jalan ya, belum terjadi. Justru Arab Saudi malah membela Israel ya. Kemarin rudalnya Yaman ya ingin menyerang Israel, tapi rudal itu dihancurkan oleh Arab Saudi ya. Bahkan Arab Saudi mengatakan Yaman itu musuh bersama ya, Yaman itu harus dihancurkan ya. Padahal secara diam-diam Arab Saudi justru mendukung ya Israel ya. Bahkan Yaman juga menembakkan rudal ke Israel tapi malah jatuhnya di Mesir. Ini memang Yaman ini memang bodoh-bodoh ya. Gila betul dia ya. Justru senjata apa namanya, eee, dia punya rudal justru jatuhnya di ini ya, Mesir ya, ya. Lalu yang dituduh Israel ya, ini ngaco betul ya. Ini Ketua MUI ya, bidang fatwa Kiai Haji Asrorun ya Niam ya, Soleh Asrorun Niam, Jakarta. Kepolisian Israel menutup Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem sehingga mencegah umat muslim masuk ke dalam kompleks suci tersebut. Majelis Ulama Indonesia mengatakan penutupan tersebut bisa memicu perang yang lebih besar lagi. Katanya itu bisa memicu perang yang lebih besar lagi. Tindakan penutupan Masjid Al-Aqsa bisa memicu perang semesta. Ini kata-katanya ngeri ya, perang semesta. Anda bayangkan semesta ini berperang ya atau gimana sih perang semesta? Coba saudara apa dulu ya, terjemahan dulu perang semesta itu seperti apa sih? Ya ya, perang semesta, perang semesta. Gimana sih coba saudara deskripsikan dulu ya, perang semesta itu artinya apa sih? Jadi itu dia kawan-kawan cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu ulasan dari Bang Pavel, dan karena itu bagaimana menurut kalian? Dan satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa situasi yang sedang berlangsung antara Israel versus Hamas sekitar hampir 4 minggu kawan-kawannya ini telah memunculkan banyak reaksi,
banyak tanggapan di tengah-tengah masyarakat, dan itu bukan hanya di bangsa kita di Indonesia tetapi juga oleh masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional. Ada yang pro terhadap Israel, ya ada yang pro terhadap Hamas, dan juga ada masing-masing kontra terhadap kedua belah pihak. Jadi situasinya memang Bapak Ibu semua, ya ini sudah hampir 4 minggu, bukan semakin mereda malah semakin panas ya. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa ya Israel serang atas dan bawah tanah Gaza ya. Perang lawan Hamas memasuki fase baru. Jadi Bapak Ibu semua, saya melihat bahwa ini seperti apa namanya ya, implementasi dari komitmen ataupun tekad yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel ya, Benyamin Netanyahu, beberapa minggu yang lalu, bahwa mereka akan terus-terusan melakukan serangan balasan terhadap Hamas atas serangan Hamas yang dilakukan secara dadakan ya pada tanggal 7 Oktober itu. Bahkan kawan-kawan semua, dalam beberapa informasi yang sudah beredar ya, dikatakan bahwa pihak Israel pun juga sudah membentuk pemerintahan sementara ya, ini terutama kabinet perang, untuk melakukan perlawanan habis-habisan ya dengan kekuatan penuh terhadap Hamas. Bahkan kawan-kawan semua, bukan hanya itu, seperti yang disampaikan beberapa hari yang lalu oleh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, bahwa mereka menargetkan untuk membumi hanguskan Hamas. Nah, makanya kawan-kawan semua, kalau kita perhatikan bahwa situasi ini semakin panas ya. Lalu kemudian juga di sini dikatakan bahwa ini ya, perang Israel versus Hamas ini semakin memanas ya. Lalu kemudian juga di sini ada roket yang menyasar ke perbatasan Mesir. Nah, itu dia kawan-kawannya. Nampaknya tadi juga sedikit ya diulas oleh Bang Pavel tadi itu kawan-kawannya. Nah, itu dia ya, kalau kita perhatikan situasinya memang semakin panas Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di sini juga Israel siap di semua lini untuk serang Hamas ya. Lalu kemudian kawan-kawan semua, tadi saya lihat ya ada beberapa juga pembahasan terkait dengan ini ya, bahwa pihak Israel mengklaim ya sudah menewaskan 3 komandan batalion darat Tufa Hamas ya. Jadi ini dia Bapak Ibu ya, bahkan di sini juga pihak Israel sudah mengklaim ya, bahkan mereka telah berhasil menemukan dan menyerang 150 sasaran bawah tanah yang diklaim oleh pihak Israel adalah sebagai tempat persembunyian ataupun dipakai oleh pihak Hamas untuk ya menyerang Israel. Bahkan bukan hanya itu, juga di sini dikatakan komandan Hamas ya bagian operasi udara juga ikut tewas katanya Bapak Ibu. Jadi memang situasinya demikian kawan-kawan ya. Dan tadi kemarin Bapak Ibu ya, dikatakan bahwa korban itu sudah mencapai 8.700 ya, dan sepertinya ini kawan-kawan, kalau kedua belah pihak ini terus-terusan saling serang ya, tidak bisa dipungkiri bahwa akan terus terjadi ya ataupun peningkatan korban ya. Dan itulah sebabnya semoga di sana ini segera ya, segera ada situasi yang paling baik, segera ada situasi yang kondusif supaya ini cepat-cepat berhenti kawan-kawan ya. Karena satu hal yang menjadi perhatian saya secara pribadi adalah masyarakat biasa ataupun warga biasa, terutama yang mana ya, orang-orang itu adalah orang-orang yang fokus untuk mencukupi, untuk bekerja ya, untuk mencari nafkah bagi anggota keluarganya. Kasihan dengan situasi yang seperti ini, tentu akan sangat mengalami kesulitan ya, tentu akan sangat mengalami hambatan. Karena itulah saya dalam beberapa kesempatan kawan-kawannya, saya selalu menyampaikan bahwa mari terus kita mengharapkan semoga di sana segera terwujud ataupun tercapainya kedamaian ya, ataupun situasi yang kondusif yang memungkinkan warganya ataupun masyarakatnya untuk bisa kembali beraktivitas secara normal ya. Mungkin tidak seperti semula, tidak seperti sebelum-sebelum serangan yang sekarang ini, tapi setidaknya ya mereka bisa aman ya, kemudian mereka bisa tidak dakdikduk ya ketika mendengar ada bunyi roket, rudal dan segala macam ya kawan-kawannya, ataupun bunyi alarm ya, alarm yang menandakan bahaya dan segala macam. Jadi ya Bapak Ibu semua, mari terus ya kita harapkan yang terbaik. Dan ini memang tidak bisa dipungkiri kawan-kawan ya, kalau kita perhatikan di bangsa kita di Indonesia ya, ini sudah jelas ya, pro kontra itu sudah sangat jelas kawan-kawan, dan umumnya ya masyarakat kita memang lebih berpihak untuk membela Hamas ya. Itu dia Bapak Ibu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah karena beberapa waktu belakangan salah satu yang menjadi berkembang itu adalah mengenai ini seolah-olah perang Hamas versus perang Palestina versus Israel kawan-kawan. Bukan ya. Karena sebenarnya dalam banyak kesempatan pihak Israel ini sudah menyampaikan ya bahwa serangan-serangan dan perang terbuka ini adalah untuk melakukan perlawanan ataupun pembalasan terhadap Hamas ya, bukan kepada warga Palestina. Memang juga tidak bisa dipungkiri banyak sekali warga yang menjadi korban, bahkan termasuk warga Israel pun juga ada yang menjadi korban. Karena begini kawan-kawan ya, sampai hari ini kan kedua belah pihak ini dengan masing-masing orang yang mendukung mereka ini kan masih saling serang ya.
Ya bukan hanya Israel yang rutin melakukan serangan, tetapi pihak dari Hamas pun ya juga melakukan serangan terkait dengan hal tersebut ya. Oleh karena itulah saya mengharapkan sekali ya, dan berharap ya semoga ini situasinya cepat membaik Bapak Ibu ya, cepat membaik, dan kemudian kembali terwujud tercapainya satu kondisi yang bisa membuat warganya ya bisa tenang, bisa membuat warganya merasakan damai ya. Itu dia kawan-kawannya. Jadi ini Bapak Ibu ya, beberapa jam belakangan ini ya, ya ada pembahasan terkait dengan pihak Israel ini double-doublean kawan-kawannya. Mereka melakukan serangan ini bukan hanya di udara ya, melalui udara, tetapi juga ya di apa namanya melalui apa namanya kawan-kawannya lakukan serangan darat ya, udara, darat, bahkan laut ya, bahkan di sini juga serangan bawah tanah. Jadi karena memang Hamas ini kawan-kawan bersembunyinya di bawah tanah ya. Jadi mereka ini bersembunyi di tempat-tempat apa namanya, terutama yang di Gaza itu ya, terutama di Gaza, dan mereka tidak ada di pemukiman-pemukiman dalam artian gedung-gedung di atas tanah kawan-kawan. Mereka ini lebih banyak berada di bawah tanah ya. Dan apa namanya, beberapa hari yang lalu ada satu uraian yang membahas mengenai Hamas ini memang apa namanya menggunakan ya ruang-ruang bawah tanah ya untuk dijadikan mereka sebagai tempat bersembunyi. Tapi itulah situasinya Bapak Ibu ya. Karena itulah kemudian semoga ini cepat selesai, semoga situasinya cepat mereda, karena kasihan yang kemudian menjadi warga biasa ataupun masyarakat biasa. Terima kasih kawan-kawan semua, salam sejahtera, dan mari terus mengharapkan terbaik bagi saudara-saudara kita di sana, ya terutama ini saya sampaikan dalam konteks kemanusiaan. Tuhan memberkati kita semua.